Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Masih sehat semua kan? Nah, jadi di sini aku Mufti dari UGM akan ngenalin sekilas tentang program DSC Jogja Festival yang kedua ini. Nah, ini kita di sini akan belajar tentang front end selama kurang lebih 3 minggu. Ini anunya 3 minggu. Minggu pertama itu ada tahap beginner, minggu kedua intermediate, dan minggu ketiga ada advance yang akan membantu teman-teman nanti pas New Year Project. Lalu di minggu keempat ada pemilihan tim buat acara selanjutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke beginner tahap pertama. Sebelumnya ini ada link GitHub buat repo dari semua materinya. Nanti akan aku copy ke kolom chat. Untuk minggu pertama ini kita udah ada Mas Rafli nih dari AMCC. Monggo Mas Rafli, boleh perkenalan diri. Ya, halo. Ada ya survei ya? Kedengaran Mas? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya ini ya tadi udah dikenalin ya. Nama saya itu Muhammad Rafli Indrawan. Saya adalah seorang mahasiswa Amikom semester 3. Kebetulan saya udah berkarir di dunia web sekitar 2-3 tahun yang lalu. Oke, di sini saya itu sebagai pemateri untuk ini materi beginner yaitu HTML. Kalau boleh tahu di sini ada yang pernah ini belum? Udah pernah kenalan sama HTML belum sebelumnya? Coba yang lain? Ada yang pernah kenalan belum sama HTML itu pernah dengar? Satrio M Umar, coba Satrio M Umar gimana, Mas Umar? Untuk HTML menurut dari pandangan Mas tuh kayak gimana coba HTML? Halo Mas Umar, bisa open mic ya? Oh, jaringan saya nggak stabil. Coba deh kita pindah dulu ke Mas Ikhwan. Mas Ikhwan, cek-cek. Bisa open mic, Mas? Wah, ini sama jangan-jangan jaringannya nggak stabil juga nih. Wah, jodoh. saya. Ya udah, ini ya. Saya langsung mulai materinya aja ya. Oh, baru hujan ya. Sekarang musim hujan. Saya langsung mulai materinya aja ya. Saya share screen. Nah, udah ya, udah muncul ya share screenan saya ya. Udah muncul kan? Mas. Oke. Kita langsung present aja. Mulai. Oke, selamat datang di Developer Student Club yaitu Jogja Festival Google Chapter Yogyakarta. Kita hari ini akan membahas materi HTML Basic. Jadi dasar-dasar dari HTML itu sendiri. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Jadi dikenalin nama saya Muhammad Rafli Indrawan, mahasiswa Amikom semester 3. Kemudian jika kalian kepo pengen menghubungi saya, kalian bisa kirim email ke fliu@digitalcode.com atau fliu@idijualan.com. Terus jika kalian gabut juga pengen lihat GitHub saya, bisa dibuka di GitHub www.github.com/fliu. Cuma 4 karakter aja, fliu. Simple. Oke, kita langsung mulai ya. Yang pertama, intro to HTML. Siapa sih makhluk bernama HTML itu? Oke, HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup tentang bagaimana dokumen seharusnya ditampilkan oleh browser. Nah, jadi yang kalian lihat di website itu kan ada terdiri dari judul, terus terdiri dari foto, terdiri dari kalimat. Nah, HTML itu tugasnya adalah bagaimana cara untuk menampilkan dokumen itu seharusnya ditampilkan oleh browser.
Oke, kita masuk ke sintaksis aja langsung ya. Nah, di dalam tag HTML, kita akan berkenalan dengan yang namanya tag. Tags dalam HTML itu. Ini ada bentuk penulisannya yaitu P, kemudian pakai spasi juga, ID contohnya, kemudian ada value, kemudian ditutup. Ingat ya, tag itu pertamanya dibuka, akhirnya ditutup. Kalian bisa lihat di sini warna merah, udah saya tandain. Ciri-ciri tag itu dia dibukanya dengan logo apa itu, simbol kurang lah kurang. Nah, terus kemudian elemennya apa? Ini nama elemen yang warna merah. Kemudian yang warna hijau ini adalah nama atribut. Kemudian yang warna kuning ini adalah nama dari value dari si atribut ini sendiri gitu. Jika kalian bertanya apa itu atribut, atribut itu kurang lebih kayak semacam data yang dimiliki oleh elemen. Nah, penulisannya jangan lupa setelah kita mendeklarasikan ini nih yang simbol kurang ini, jangan pakai spasi, langsung nama elemennya, kemudian pakai spasi wajib untuk atribut. Jangan lupa nanti kalau ada atribut tambahan lagi berarti spasi lagi. Dan jangan lupa di akhir kasih penutup /p. Penutupnya itu pakai slash, pembukanya nggak pakai slash, penutupnya pakai slash. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba dari teman-teman yang lain. Nggak apa-apa, nanya aja. Kita seumuran kok. Ya. Kalau bisa open mic ya. Gimana, ada pertanyaan nggak? Wah, sepi nih. Kalau nggak ada, langsung kita pindah ya ke slide selanjutnya. Oke, di sini saya kasih contoh dokumen HTML sederhana. Nah, contoh dokumen HTML sederhana terdiri dari judul dan paragraf. Di sini saya contohin. Yang bagian pertama itu doc type HTML untuk memberitahu ke browser bahwa codingan ini isinya adalah HTML. Kemudian dengan tag pembuka, tag HTML itu pembuka, dan ini penutupnya ya. Di dalam tag HTML kita harus menuliskan wajib 2. Wajib 2 tag. Tag pertama adalah head, tag kedua adalah body. Head itu adalah codingan yang dijalankan secara tersembunyi di belakang layar. Kalau body adalah codingan yang tampil di user atau di browser. Nah, jadi sebagai contohnya di sini ada head, title itu adalah judul, hello DSC. Di sini nanti dia akan berbentuk judul. Terus jika kita ingin include kode, terus kita ingin menambahkan suatu kode yang tidak berjalan di bagian depan, kita bisa taruh di bagian head. Nah, kemudian di bagian body adalah kode-kode yang akan ditampilkan terhadap si user. Di sini saya akan menampilkan contohnya H1. H1 itu adalah sebuah judul, kelihatan tuh gede banget tuh. HIDSC itu gede, warna hitam. Itu judul, kemudian bawahnya adalah P. Saya paragraf kan. Nah, P itu singkatan dari paragraf. H1 adalah singkatan dari heading atau judul. Terus kita tutup lagi bodinya, dan kita juga tutup HTML. Jangan lupa ya, step ini wajib ada penutup. Ini ada penutupnya di sini, ini ada penutupnya di sini, ini penutupnya di sini, penutupnya di sini, ini penutupnya di sini, dan ini juga penutupnya ada di sini. Sampai sini ada pertanyaan yang lain? Coba-coba, saya tanya dulu deh, ada pertanyaan nggak? Belum, Mas. Belum, Mas. Aman ya? Yang lain? Aman? Atau masih ada yang kurang mudah? Wah, ini gimana sih HTML tuh bentuknya? Masih ada nggak? Coba. Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Nggak ada ya? Oke. Saya langsung lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, kita akan langsung masuk ke sebuah materi, marking up a letter. Gas, mari kita lancang sebuah contoh dokumen sederhana dari HTML. Sebelumnya, saya harap ini ya, semuanya udah pada buka text editor. Udah pada buka belum? Atau udah jangan-jangan belum ada yang download lagi? Halo? Udah pada buka belum ininya, text editornya? Persiapan gitu? Udah siap, Mas. Oke, udah siap ya. Di sini di dalam tag HTML kita dapat membuat judul yang dibuat menggunakan tag H1 sampai 6. Ingat ya, 1 sampai 6. Nah,
Kalau kalian bertanya kenapa gak ada tag H7, ya nggak tahu. Itu bawaan dari sananya, maksimal sampai H6. Nih, saya kasih contoh di sini ada body H1, H2, H3, H4, H5, H6. Saya tutup juga semuanya. Kemudian di sini sebelah kanan saya bisa tampilkan preview atau output dari codingan sebelah kiri. Dari sini kita lihat judul 1, H1 mempunyai judul yang paling besar kalimatnya, teksnya. Kemudian H2 itu masih besar, H3 mulai kecil, H4 kecil, H5 kecil, H6 paling kecil. Tapi ini masih judul. Jadi ini istilahnya itu kayak semacam subjudul, bisa disebut subjudul gitu. Tapi judul utamanya tetap H1. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Di slide ini, bagian heading atau judul. Halo? Kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung mulai ke materi berikutnya lagi ya, slide berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang paragraf versus span. Dalam penulisan kalimat HTML, kita akan terbiasa dengan paragraf dan span. Bedanya apa? Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di bagian P, ini paragraf 1, P, ini paragraf 2. Nah, kita lihat kalau paragraf itu dia ngebikin garis baru. Baris baru. Oh, ini paragraf 2, dibikin baris baru. Sedangkan span, ini span 1, ini span 2. Aku nggak bikin baris baru sini ya. Lihat, dia masih nyatu dalam satu baris. Nah, itu perbedaannya. Ini perbedaan mendasar antara paragraf dengan span. Paragraf itu ketika kita membuat sebuah paragraf, dia akan membuat baris baru. Ingat ya, dia akan membuat baris baru. Sedangkan jika kita membuat span, span ini dia nggak akan buat baris baru. Dia itu tetap bersebelahan, tetap duet gitu, duaan. Kita mau bikin banyak span juga dia tetap satu baris gitu. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya, aman ya? Oke, lanjut. HTML list. Nah, di sini kita dapat membuat daftar dengan HTML. Terdapat dua jenis daftar, yaitu unordered list dan ordered list. Nih, kalian bisa ngeliat sintaksisnya di sini. Ordered list itu saya tandai dengan all, ol. Kemudian ul itu sintaksisnya ul, unordered list. Ordered list all, ul itu unordered list. Bedanya apa? Dua-duanya kan sama-sama daftar nih. Bedanya tuh apa? Bedanya dari all itu, dia ada penomorannya. Sebagai contoh, yang di all itu dia ada 1, 2, 3, 4, atau dalam bentuk angka Romawi bisa. I, terus I, V, itu bisa tuh di bagian all. Kemudian di bagian ul, itu dia nggak ada penomorannya. Di sini kalian bisa lihat, di sini bentuknya dalam bentuk bulatan hitam. Sebenarnya bisa disetting lagi. Selain bulatan hitam, dia itu bisa kotak, bisa bintang, gitu. Nah, ini dua perbedaan mendasar antara ordered list dan unordered list. Unordered list itu yang tadi udah saya jelasin, dia nggak akan ditandai ya, ini nomor keberapa, ini nggak akan ditandai. Unordered itu lebih cocok akan sebuah fitur. Misalkan kita nampilin di sebuah HTML itu fitur apa aja di sini, dia pakai unordered list cocok. Ordered list itu dipakainya ketika kita ingin menyampaikan sebuah misalkan apa ya yang benar-benar penting, visi misi, FAQ. Nah, itu pakai ini ordered list karena dia berbentuknya nomor gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Yang lain? Coba-coba yang lain. Wah, sepi. Kalau nggak ada langsung lanjut lagi ya. Lanjut ke slide berikutnya. Exercise. Nah, ini yang kalian tadi udah buka ya. Udah buka ini kan text editornya. Sekarang saya pengen ngetes berdasarkan pelajaran yang tadi saya tanya. Nih, sini tebaklah hasil dari coding berikut. Lihat sebelah kiri. Ada doc tipe HTML, head, title, head, body, H3, P, ul, li, ul, P, ul, li, ul, P, all, li, all, penutup H3, body, dan HTML. Nah, saya minta satu di antara kalian bisa
memberikan gambaran kira-kira bagaimana sih ini tampilannya jika dari segi HTML. Coba saya beri waktu 1 menit ya. Saya bentar. Coba-coba, di antara kalian ada gak nih yang bisa nih? Sebelah kiri itu codingannya, sebelah kanan jawabannya. Ayo coba. Oh, ini ya. Sebentar. Nah, sip. Coba di antara kalian ada? Atau saya tunjuk aja nih, biar aktif. Gak apa-apa loh kalian nanya. Kita tuh masih sama-sama muda. Coba siapa ya? Bentar. Mas Kelvin Gilbert ada? Mas Kevin? Kelvin Gilbert. Coba Mas. Cek. Mas Kevin? Mas Kevin udah open mic ya? Coba Mas, bisa ngejelasin nggak Mas? Kira-kira gambaran apa dari HTML yang sebelah kiri ini nih? Nih, sebelah kiri codingan HTML-nya. Terus Masnya kasih gambaran kayak gimana kira hasilnya? Monggo Mas Kevin. Mas Kelvin? Suaraku ada gak sih? Cek. Masuk Mas suaranya Mas Rafli, tapi Masuk suaranya ya? Kelvin belum masuk ini. Belum masuk ya, tapi dia udah open mic ya? Sebentar. Di sini sih nggak kelihatan kalau Kelvinnya. Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan open mic. Oh, itu ada Mas Ikhwan tuh ngejawab. Daftar tuduh hari Minggu, pagi beli makan di Burjo, siang beresin kosan, mandi malam, mabar sampai tengah malam. Oh, saya udah bicara nggak ada suaranya Kak. Oh, ini ya, ada problem mic-nya kali ya? Udah. Mas Iwan yang tadi ya? Saya bentar. Oh, yang tadi hujan ya, Mas Iwan ya? Oh, nah. Aman. Pada ngechat di sini ya. Udah. Saya lanjut lagi ya. Tadi jawaban dari Mas Iwan tuh benar. Jadi tampilan dari H3 kita bisa lihat dari sini. Nah, ini jawabannya. Sengaja ada yang saya salahin satu. Coba, ada yang bisa nebak gak? Ada yang tahu gak? Kenapa dia bisa jadi gede semua? Ayo. Sengaja ini saya salahin. Coba, Mas Iwan tadi kenapa bisa gede semua, Mas? Tulisan daftar tuduh lebih besar. Nah, tapi ini daftar tuduhnya tuh Mas sampai bawah, sampai mabar, sampai tengah malam tuh itu masih besar. Kira-kira kenapa tuh Mas? Kenapa bisa gitu? Itu headingnya. Apa? Nah, belum ditutup. Betul. Sengaja saya tutupnya tuh di bagian akhir, di H3, di ujung. Jadi,
dari H3 ini sampai ke bawah itu masih dalam satu H3. Yang P itu masih dalam H3, UL masih dalam H3, P ini sama sampai bawah masih dalam H3 semua. Makanya tulisannya gede semua gitu. Betul. Hebat Mas Ikhwan. Oke, kita lanjut ya ke soal kedua. Buatlah codingan untuk menghasilkan HTML berikut. Nah, sebelah kiri ada harga makanan Burjo Andeska. Makanan ada unordered list, ada 3, dan minuman. So, saya kasih waktu 15 menit. 15 menit, 5 menit. Coba yang bisa ini komen aja di ini di Google. Ya, monggo ya. Harga makanan Burjo Andeska. Ada makanan, minuman. Tadi Mas Ikhwan ya. Coba yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi gak nih? Kira-kira Kak bikin listnya itu gimana sih? Yang tadi kan udah saya jelasin yang bikin ul itu loh. Atau kalian pengen lihat sintaksisnya? Boleh? Kami tunggu ya. Udah Mas. Udah? Udah Mas? Belum? Ya. Oh, Satrio Umar ya? Nah, Mas mau ngejawab bukan Mas yang ini yang tadi? Codingannya saya bagi di chat atau gimana Mas? Oh ya, gimana? Codingannya saya share di chat atau gimana Mas? Di chat aja Mas, gak apa-apa. Doktipa HTML, head, body, makanan berjalan deska. Coba saya coba ya. Web response. Oke, saya langsung coba di sini aja nih. Soalnya ini bisa langsung ngecek. Ya. Betul. Jadi ini yang udah dijelasin sama Mas siapa tadi nih? Mas Satrio. Coba Mas jelasin dulu Mas sebelumnya. Yang bagian H3 itu apa, P itu apa, UL itu apa? Coba Mas, L itu apa? Apa Mas? Coba jelasin dulu Mas. Ini yang H3 itu apa, P apa, UL apa? Codingannya Mas. Oh ya, jadi di situ harga makanannya saya pakai heading 3 banyak. Terus ada P makanan untuk isi dari sebuah website, jadi pakai P. Terus pakai unlist untuk bikin daftar tak berurut dari mie intel, mie tante, mie galengan. Begitu juga sama dengan yang minuman. Gitu. Nah, Terus dikasih penutupnya juga jangan lupa. Nah, ya betul. Nah, jadi untuk yang itu tadi dijelasin H3 itu adalah untuk judul. Judul yang ketiga, jadi nggak terlalu besar. Kalau saya ubah jadi H1 boleh nggak? Boleh. Itu aja boleh. Nah, jadi kalau H1 dia akan sebesar ini. Nah, kemudian ada paragraf yang berisi makanan, ul ditutup ul. Di dalam ul itu ada li ya, wajib di dalam list itu ada li. Ada mie intel, mie tante, magelangan, minuman, kemudian ul lagi, ada es teh, es jeruk. Nah, betul. Mas siapa tadi namanya tadi? Mas Satrio M. Umar ya? Sip.
Oke, kita lanjut lagi ya. Betul Mas tadi jawabannya. Mas Satrio. Oke, hebat. Selanjutnya kita akan masuk ke multimedia dan embedding. HTML akan membosankan tanpa multimedia seperti hidupku tanpa dia. Parah sih. Nih, di sini kita dapat menginput sebuah gambar. Dalam HTML, kita dapat include sebuah gambar menggunakan IMG, tag IMG. Dan jangan lupa nih, tag IMG tidak mempunyai tag penutup. Jadi ada beberapa tag di HTML, ada pengecualian. Dia itu nggak punya penutup. Seperti contohnya, tag IMG. IMG di sini dia nggak punya penutup. Ada IMG SRC, kemudian alamat linknya apa, kemudian lebarnya apa. Nggak ada penutup /IMG di sini. Langsung. Beda dengan H3. Kalau H3 dia itu ada penutupnya. Untuk IMG dia nggak ada penutupnya. Oke. Di sini itu untuk yang bagian IMG SRC kalian tuh bisa dalam bentuk 2 biji. Yang pertama adalah absolute, yang kedua adalah relatif. Absolute itu contohnya seperti ini. Saya nulisin satu alamat link lengkap banget dari nomor HTTPS-nya, domainnya, terus alamat fotonya, detail banget ini. Nah, itu bentuknya dalam absolute. Jika relatif, saya taruh folder di mana HTML itu disimpan. Misalkan saya simpan folder ini ya, codingan HTML ini ditaruh di bagian publik, di folder publik. Maka saya tinggal include segini, asset/image/flew.png. Cuma segini aja, dari aset aja. Jika HTML saya codingan ini, codingnya ditaruh di folder publik. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Coba dari MGSRC. Flew tag public. Nah, ini saya kasih contohnya untuk yang absolute. Dia lengkap banget. Gimana? Belum Mas, aman. Aman ya? Oke, langsung. Geser lagi ke sebelah. Nah, di dalam HTML juga kita dapat include video. Tag video wajib mempunyai tag source di dalamnya. Ingat ya, baca nih. Tag video wajib mempunyai tag source di dalamnya. Di sini saya contohin, H3 ini judul ya, video. Nah, di video saya kasih width. Width itu adalah untuk lebarnya. Saya kasih lebar 800 pixel. Jika saya kasih lebih besar gimana? Misalkan 900 pixel ya bisa, nggak apa-apa. Nanti bentuknya lebih besar width-nya. Kemudian ada properti yang namanya controls. Controls ini jadi kalian bisa lihat di sini. Di bagian video ini ada buat kontrolnya. Ada mulai startnya, ada waktunya, kemudian ada untuk suaranya, ada untuk full screen, dan settingan lainnya. Nah, ini saya pakai property controls buat tampil ini. Gimana kalau nggak pakai controls? Ya udah, videonya nggak bisa di-play. Kecuali kita namain properti satu lagi, namanya autoplay. Autoplay ini jadi dia bakal muter sendiri otomatis. Terus kalian pasti nanya deh, kapan kita pakai kontrol, kapan kita pakai autoplay? Nah, ketika kita pakai kontrol, itu biasanya dipakai ketika kita ingin menampilkan sebuah video ke user. Misalkan kita ingin menampilkan video tentang profil perusahaan, kita bisa pakai ini, controls, video. Nah, jika kita ingin membuat video sebagai background, jadi kalian misalnya bikin HTML-nya ini sebagai ada background video belakangnya. Nah, kalian nggak usah pakai controls ini. Langsung aja ganti sama autoplay. Jadi nanti otomatis dia bakal ngeloop, bakal muter otomatis di belakang. Videonya bakal muter otomatis sebagai background. Nah, gitu penggunaannya. Di dalam tag video ini ada tag source, yang mana source ini akan mengacu kepada alamat dari si film itu sendiri. Kemudian ada atribut tipe untuk memberitahu ke HTML bahwa video yang bakal kita ambil itu tipenya apa. Di sini saya kasih tipenya video /mp4 karena emang videonya bentuknya mp4. Di sini ada tulisan juga nih. Kayaknya tulisan maksudnya apa sih? Nah, tulisan ini itu akan muncul ketika browser kalian tidak support dengan video. Jika support ya udah, tulisan ini nggak akan muncul, kegantiin sama search. Tuh. Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini?
Kayaknya contohnya di sini. Bentar. Multimedia video. Nah, ada. Nah, di sini. Kalian bisa lihat contohnya nih. Ini cuma alternatif ya. Hapus saja. Nah, di sini ada contohnya. Ada video with 400 dengan pakai controls. Dengan search movie BBB. Nah, ini yang saya sebut tadi. Movie BBB ini adalah relatif. Search relatif dari video itu sendiri. Beda sama absolut. Absolut tadi kan satu link full ya. Kalau ini relatif. Jadi dia M-Power ini berada satu folder dengan codingan ini. Kita run. Di sini ada kontrolnya tuh. Ada banyak, ada full screen, bisa download. Ada suaranya juga. Ini bawaan otomatis dari browser. Nah, sip. Nah, kurang lebih kayak gitulah dari video. Gimana, ada pertanyaan nggak sampai sini? Coba yang lain, ada pertanyaan nggak? Mas Satrio, Mas Ikhwan? Coba-coba. Siapa lagi ya? Saya kasih pertanyaan deh. Dia harus nanya. Siapa ya contohnya? Nurazmi Aprilia coba. Mbak Nurazmi. Halo Mbak. Mbak Nurazmi. Ada ya? Cek-cek. Belum Mbak. Belum masuk. Mungkin mic-nya Mbak. Cek. Iya masuk. Coba gimana Mbak Asmi? Ada pertanyaan nggak dari yang tadi, dari mulai foto, kemudian tadi itu ada list, ada judul juga, sampai sekarang udah masuk ke video. Ada pertanyaan nggak? Belum sih Mas, sejauh ini masih paham. Gimana? Sejauh ini paham. Sejauh ini paham ya? Oke. Nanti saya coba tes deh di akhir. Oke, lanjut. Selanjutnya ada juga setelah foto, video, akhirnya kita masuk ke audio. Dalam HTML kita dapat include audio menggunakan tag audio. Tag audio ini wajib mempunyai source. Jadi 11-12 sama kayak yang ini ya, sama kayak video. Video juga sama, video itu wajib mempunyai source. Source ada horse.ogg, ini bentuknya relatif, tipe audio/ogg. Kalau misalkan source-nya MP3 gimana? Ya udah ganti aja tipenya jadi audio/MP3 gitu. Nah, ini dalam bentuk ininya ya, HTML-nya, Hi Audio, kemudian ini bentuk audionya. Ini bawaan otomatis dari browser. Kita bisa apply, ada waktunya, ada rentangnya juga, bisa diklik, ada suaranya juga, bisa download juga. Nah, jadi kurang lebih sama kayak yang tadi ya. Dia juga wajib pakai controls, kemudian ada source-nya gitu. Oke, kita lanjut ke materi terakhir. Ini cuma dikit doang ya materi untuk HTML tuh. Cuma ada 4 materi. Nah, kita udah sampai ke materi terakhir. Itu HTML tables. Kita akan belajar membuat table dalam HTML. Seperti yang kita tahu bahwa table itu terdiri dari 2 bagian yang penting. Yang pertama itu baris, yang kedua itu adalah kolom. Dalam HTML pun sama. Tag TR merepresentasikan baris dan tag TD merepresentasikan kolom. Nah, jika kalian perhatikan nih, dalam tabel itu kan ada yang namanya baris. Baris itu yang ini nih. Garis, kemudian garis lagi, kemudian ini baris lagi. Nah, itu baris. Kemudian kolom. Kolom itu yang atas ini. Dari atas ke bawah. Kolom, ini kolom, ini kolom. Nah, itu bentuknya seperti itu. Di dalam HTML, kolom itu di-define sebagai TD. Nah, kolom ini, kolom yang merah ini TD, ini TD, ini TD. Nah, di dalam TD ini kita dibungkus istilahnya dalam TR. Nah, yang hijau ini TR. TR,
Kemudian yang warna ungu ini adalah tag table. Jadi ingat ya, dalam tag table itu ada TR sama TD. Kita langsung ke contohnya aja ya. Contoh kode tabel sederhana. Di sini saya ngejelasin ada table, kemudian di dalam table itu ada TR ya. Di dalam TR ada TH. Data pertama, TH itu adalah judul dari kolom. Bentar. TH itu adalah judul dari kolom. Di sini ada 3 judul, saya ada nama mahasiswa, kemudian program studi, dan semester. Di sini judulnya warna ini ya, bold, kemudian ditaruh di tengah. Itu ciri khas dari TH. TR1 ditutup, TR ditutup ya, kemudian buat TR lagi. TR kedua ini adalah Raffi Indrawan, dengan TD-nya itu informatika, kemudian TD-nya lagi 3 di sini. Tutup TR-nya. Kita buat TR lagi, berarti baris baru lagi. Irham, kewirausahaan, semester 4. Kemudian tutup lagi TR-nya, kita buat TR terakhir. Dinanda Ishak, TD-nya informatika, kemudian TD-nya semester 5. TR tutup. Tabelnya juga jangan lupa ditutup. Jadi tabel ini nge-cover dari semua TR ini. Tabel ini terus membentang sampai bawah. TR ini nge-cover si TH dan TD gitu. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini materi terakhir dari HTML Tables. Habis ini bakal ada tugas untuk ngerangkum dari awal sampai akhir di dalam bentuk codingan. Coba sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang tadi coba Mbak Azmi gimana? Cek. Gimana Mbak Azmi, ada pertanyaan nggak tadi untuk yang kode tabel ini? Boleh mundur ke yang sebelumnya nggak, Mas? Yang ini? Iya. Nah ya, yang mau ditanyain apa Mbak? Oh, paham. Oh ya, oke, makasih Mas. Oh di foto ya? Buat nyatet catatan kok? Iya. Oh alah, kira mau nanya ya. Makasih Mas. Iya, sama-sama. Oke, ini udah sampai kode tabel sederhana, gak ada pertanyaan dari yang lain juga ya? Sip, aman. Gak ada pertanyaan tuh. Izin bertanya Mas, itu tabelnya kok bisa gak ada bordernya? Oke. Pasti kalian bertanya, ini kan tabel itu kan biasanya pakai ini ya, kotak-kotak ini pembatas ya. Kenapa yang di saya ini nggak pakai pembatas? Karena ini adalah HTML. Jika kita ingin membahas border, nanti kita akan ketemu di bagian CSS. Di minggu kedua kita akan bertemu dengan CSS. Nah, jadi yang sekarang itu saya hanya memberi anatomi dari tabel itu sendiri. Untuk kayak misalkan pewarnaan tabel, styling tabel, misalkan yang warna ini warna beda warna yang sama yang lain, itu nanti ketemunya di CSS. Beda dengan HTML. Tuh. Jadi saya hanya memberikan ininya doang, anatominya doang. Itu alasan kenapa gak ada bordernya. Gimana? Jelas Mas Iwan? Halo Mas? Baik Mas, jelas. Satria Umar, tabel border 1, iya bisa, tabel border kayak gitu juga bisa. Jadi tabel bawaan dari si HTML, kita punya properti yang bernama border. Selanjutnya kita bisa diisi dengan perbatasan. Cuma ini emang sengaja tak kasih kayak gini dulu, biar nanti jadi nggak kacau waktu bagian CSS-nya. Kalau misalnya kita kasih CSS, nanti kalian pasti bakal bertanya, ini gimana sih kalau kita kasih warna, yang ini kalau agak ditebelin gimana? Itu pasti bakal ada pertanyaan di situ. Itu bakal ngoper ke CSS. Tuh. Ya, oke. Selanjutnya kita langsung ke final exam ya. Tugas terakhir untuk materi HTML tadi. Oke. Di sini buatlah dokumen HTML seperti berikut. Selamat datang di Burjapa Selamat. Nah, minimal dokumennya itu mencakup heading, paragraf, multimedia, list, table. Waktunya sekitar, saya tambahin deh ya, jadi 30 menit gimana? Jadi kalian nanti bisa kirim ininya, codingannya, termasuk ada multimedia dalamnya.
Diharapkan untuk multimedia bentuknya absolut ya, link ada di Google. Karena kalau misalkan itu kalian harus upload capek-capek, mending langsung absolut aja. Gitu. Nih, coba sok kalian bikin minimal ada heading, ada paragraf, ada multimedia, ada listnya, dan kemudian ada tabelnya di dalamnya. Saya kasih waktu 30 menit ya. Oke, bentar. Sok 30 menit dari sekarang saya waktu.
Cek cek. Halo halo. Cek. Sarapan ya. Masuk, Mas. Masuk, So. masuk. Oke, udah setengah jam nih. Boleh ini ya, udah pada masuk ke grup WA belum sih? Udah. Udah. Udah semua? Oke. Coba minta ini deh. Dikirimin kodenya. Lewat chat dulu deh. Coba yang pertama siapa yang mau tak tes nih? Final examnya. Yo. Yang udah selesai siapa sih nih? Saya Mas. Oh ya, coba Mas Umar. Kirim kodenya via chat aja ya. Chat ini deh. Bukan chat WA, chat ini. Oh, ini panjang. Kayaknya bakal kepotong kalau ini. Sip, bentar-bentar ya. Nggak nyampe kalau lewat Meet. Ya, Mas. Sama apa ya? Sebentar. Kalau lewat Meet ke ini ya, ke apa itu? Kepotong ya? Iya Mas. Oh, saya bentar-bentar. Lumayan panjang. Langsung coba aja codingannya. Wow, lumayan ya. Ini tiap list dikasih foto ya. Oh, halo DSC. Selamat datang di Burjo, Pak Slamet H1 IMG SRC Blogspot bikin 500 Jalan Selamat Riyadi nomor 39. Menu yang tersedia. Kemudian Indomie goreng, mie rebus, es teh, kopi. Nama makanan dan minuman. Harga, tipe rasa. Ada kue bolu, ada harganya, kemudian tipe rasanya ya. Oke, ini punya Mas siapa ini tadi? Wah, ada yang pakai kode pen juga. Wah, udah main kode pen berarti ya. Punya Mas siapa tadi? Kurniawan bukan? Atau Mas Satrio? Punya Mas Satrio ya? Ya, ini udah bagus, Mas. Cuma ini kurang nih, yang tadi kan saya udah kasih tahu untuk yang TD itu ada tambahan lagi untuk judul. Dia bisa pakai TH. Nih, saya kasih TH ya. TH itu untuk judul dari kolom. TH. Juga sama TH. Ini perbedaannya. Nah, dia jadi bold. Itu. Terus dia ditaruh di tengah-tengah dari kolom sendiri. Tuh. Oke, ini punya Mas siapa tadi nih? Punya Mas. Iya. Oke, udah. Yang kedua siapa nih? Tadi ada yang lewat ke depan loh. Saya Mas Kurniawan Faizal. Udah dikirim belum via chat? Yang ini kah? Febri Dwi Kurniawan bukan Mas? Bukan. Ada banyak codingannya. Faizal RK, ini yang Febri Dwi Kurniawan. Ntar ya, saya kopas dulu. Febri Dwi Kurniawan. Sip. Copy, kita jalankan.
Selamat datang di Burjo Asep, KM0 Yogyakarta. Menu hari ini ada listnya nasi uduk, nasi ayam bakar, es teh, es jeruk. Dengan tabel juga. Sip. Asik. Ini kayaknya udah pada paham semua deh ya. Ini udah pakai TH juga. TR, TD, sip, li, sip. Oh ini bagus nih. Berarti udah paham ya sama materi yang tadi kita jelasin. Oke, selanjutnya mas apa lagi? Oke. Kapten. Budi Kurniawan. Satrio M. Umar. Nah. Oh itu tadi ada yang ini. Kurniawan Faizal. Saya mas yang tadi. Oh, ya. Nih. Kita lihat dulu ya codingannya. Oh ini juga sama Burjo. Oh dia tahu ininya ya, linknya. KM0 Yogyakarta, nasi uduk, nasi ayam, sama persis ini. Magelangan 12.000, cita rasa bintang 5. Wah ini bagus sih sama persis. Sampai foto-fotonya juga bisa sama loh. Oke, selanjutnya yang kode pen ya. Nah, kode pen itu ada di link loh, di link sini. Meet. Nabil Izullah. Oh ada video YouTube-nya loh di embed. Ada CSS juga, container display. Weh, sip, cocok ini. Ditambah properti tabel border juga. Coba saya cek. Wah, fix bagus nih. Punya Mbak siapa ini? Nabil Izullah. Jenis makanan, jenis minuman. Sip. Multimedia ada, tabelnya ada, sip. Cocok. Bagus punya Mbak Nabil Izullah. Ya, ada lagi kan yang mau ngirim nih di grup? Ada terakhir Mbak Nabil. Halo? Oh, Mas. Saya kira Mbak bener loh, pertama kali saya kira ini loh dari namanya saya kira Mbak Nabil Izullah. Oh. Mas Nabil Izullah, ya Allah, udah. Mas Nabil Izullah yang kode pen ya, sip, udah saya tulis, catat. Di sini lagi gak yang mau iniin codingannya? Kirim via grup ya. Coba yang tadi gimana Mbak Asmi, udah ini belum? Udah selesai belum Mbak Asmi? Sudah, Mas. Udah di-upload? Di-upload di mana? Di WA, grup WA. Oke, bentar, Mas. Mas Kelvin, terus Mbak Nurul tuh. Yang belum. Ada siapa lagi ya? Dari Mas Inas, Mas Febri, Dwi Ibramsyah, Mas Afif, Mbak Aisyah. Halo Mbak Aisyah. Oh sudah. Coba Mbak kirim ke grup Mbak. Ini Kelvin, Lia, Mbak Aisyah. Ini Iwood ini siapa ya? Iwood. Sudah Mas Rafli. Iwood. Pas. Tapi ada tombol pesan sekarang. Udah ada tombolnya loh sini. Coba saya sekarang lagi. SRC status.
Oh, ini gambarnya nggak muncul ya, Mbak? Mas. Oh, harusnya ini copy MAC address. Paste. Nah, maksudnya itu dijaga jangan-jangan. Oh iya bener, 404. Nggak bisa kalau via Twitter dijaga. Yang tadi linknya nggak muncul ya, Mbak? Mas. Kemudian ini ada paragraf harga kantong pelajar, daftar menu, ada H4 full. Kemudian H4 pesanan saya bentuknya dalam tabel TR, TTH-nya, kemudian ada TD, sip. Wah, ini udah pada paham semua sih. Ini cuma kurang multimedia doang, Mbak. Mas. Aku biasa jadi Mbak mulu gara tadi. Ini cuma kurang multimedia doang. Untuk yang IMG ini harusnya bentuknya tuh dalam bentuk foto. Kalau status kayak gini nggak bisa dimasukin dalam bentuk image. Oke, selanjutnya dari apa? Oh, Ikhwan ya ini, Iwut Ikhwan. Oke. Itu ya berarti masih Ikhwan ya tadi ya. Untuk yang multimedia jangan via status kayak gitu, itu link ini itu. Link apa? Link halaman bukan link foto. Oke. Selanjutnya Mbak Aisyah kirim. Sip. Iya. Oh, gambarnya Mbak Aisyah, gambarnya ini link ini ya. Link halaman redirect, bukan link PNG. Coba saya buka ya. Oh, redirect halaman Warmindo foto. Nah, kalau mau gini aja lihat fotonya, copy image address. Saya pasti. Nah, baru muncul. Cara gituin, Mbak. Jadi dia bentuknya dalam bentuk foto muncul. Kalau tadi dalam bentuk redirekan, sama kayak Mas Ikhwan tadi. Ada paragraf H3 menu hari ini lias uduk tabel width TH TR TT sip. Lumayan bagus ya. Kemudian selanjutnya Emilia ya. Masih ada Lia, habis itu Kelvin, habis itu Satria Wahyu. Ada 3 orang lagi. Sudah di grup, Mas? Iya, udah. Lagi saya forward message-nya dari ini. Grup. Oh, ini gambarnya nggak muncul ya? Kenapa ya, Mbak? Harusnya sih muncul. Kok bisa nggak muncul ini? Dibuka muncul ya? Bentar. IMG SRC width 300. HTTPS. Udah ngefek ya? Tapi ini sudah bener sih, soalnya ini alamat ininya udah bener absolut ngarahin ke gambar. Cuma ini nggak tahu kenapa kayak ini ngebug deh, nggak muncul fotonya. Harusnya Ini muncul. Mas, saya buka di text editor yang ada di laptop bisa? Iya, kalau via ini nggak bisa ya, via W3 ya. Iya, kayaknya. Ya udah. Di sini ada paragraf H3, kemudian Oh, ini satu lagi Mbak Lia, ada yang kelupaan deh. Ayo, kira apa? Nah, ini harusnya tuh nama makan itu maksudnya ke sebelah sini. Agak ke kirian dikit. Ayo, kira Mbak lihat, tahu gak Mbak? Apa Mbak ada yang salah sini? Ada yang kurang satu ketutup.
fotonya belum ketutup ya? Iya, betul. Astaga, Ulnya iya. belum ditutup. Nah, ini ketika ulnya tutup baru dia agak, nah dia pindah. Kalau tadi yang ulnya belum ditutup, dia dianggapnya masih masuk ke dalam list, makanya agak tadi ke kananan dikit gitu. Iya, benar. Iya, makasih banyak, Mas. Iya, mesinnya tutup. Nah, sip, bisa rapi. Dan tabel, TH, sip. Fotonya harusnya udah bener sih ini. Oke. Malia, hasil. Oh, ada ngomong nih. Yang di Twitter tadi dia nggak masuk tag IMG, Mas. Oh, ini yang lanjut yang tadi. Jelasin, oke. Ini dari Mas Kelvin. Saya ke saya. Wow, ini sama persis juga dia dapat fotonya ya. Ini punya Mas Kelvin ya. KM0 Yogyakarta menu hari ini sama ada H4, H1. Oh iya, sip. Ada P, U, Li, ditutup, tabel width, TR, TH, TH semua, TR, TR, TD, tutup, TR, table, sip. Oke, udah pada paham nih kayaknya. Yang satu orang lagi berarti ya. Nah, dari Mas Satria Wahyu. Sip. Oh, ini juga sama. Nah, nggak ada P di atasnya ya. Selamat datang di Burjo Pak Selamat. KM0 Yogyakarta, P, U, ditutup, tutup, table, TR, TH, tutup, TH, TR, TD juga tutup, TD. Sip. Oke, udah dicek semua ini. Semuanya udah pada paham materinya ya? Ya. Gimana dari mulai awal tadi sampai sekarang ada pertanyaan nggak? Saya lihat tadi udah waktu dites bagus semua ya. Udah bener jawabannya. Gimana, ada pertanyaan nggak? Lumayan, Kak. Udah paham ya sama penjelasan. Oh iya, ini juga nih kontak saya, jangan lupa nih kalau misalkan kalian gabut, pengen kontak saya juga bisa via WA tadi atau bisa kunjungi web pribadi di flu.tech atau bisa kirim via email. Nah, itu untuk kontak saya. Kita tutup aja nih ya berarti ya. Berarti alhamdulillah semuanya udah pada bisa, udah pada paham, udah berhasil lah untuk membuat HTML sederhana. Minggu selanjutnya kita akan membuat CSS ya. Kita akan kenalan dengan si CSS. Oke. Terima kasih banyak Mas Rafli. Oke, dikembalikan lagi ke host ya. Iya. Antusias sekali ternyata para peserta teman-teman ini. Udah. Oke. Mungkin ini ada presensi teman-teman. Monggo diisi habis ini. Lanjut terus minggu depan kita insya Allah di Sabtu depan jamnya jam 1 juga mungkin kita akan bahas CSS dasar sama JavaScript dasar. Nah nanti sebelum mulai mungkin harus lebih disiapin aja kode editornya biar nggak kelupaan kayak tadi, biar langsung bisa action. Terus buat teman-teman ini ada titipan dari Mamikos Talent buat yang mau nyari-nyari kerjaan bisa cek ke Mamikos Talent, tapi tolong hubungi kami dulu di DSC Jogja Festival. Di DM Instagram juga boleh kalau kalian sudah mau daftar supaya tercatat di data kita siapa aja yang daftar ke Mamikos Talent. Mungkin dari Mas Rafli ada closing statement buat teman-teman. Udah deh Mas, cukup.
udah bagus, teman-teman yang lain udah pada paham sama materinya. Hebat kok. Oke. Terima kasih banyak Mas Rafli atas materinya hari ini. Iya, siap, sama-sama Mas. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu teman-teman semua. Kita tutup dengan doa masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Mungkin sekian teman-teman. Jangan lupa diisi absennya ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak. Oke, saya live dulu ya. Ya, terima kasih Mas. Siap, sama-sama.